Welcome to Nurjala Official Videos. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurjali. Dan pada video kali ini di Canva Day Series hari ke-12, saya akan membahas tentang membuat resume di Canva. Oke, langsung aja buka aplikasi Canva kalian, kemudian klik create, kemudian kita cari flyer. Oke, tunggu sampai editor kita selesai di load. Ya, ini adalah editor kita ya. Jadi langsung saya rubah warnanya, warna backgroundnya. Saya ingin membuat background yang di luar warna putih. Oke, kita coba sesuaikan untuk layoutnya. Kemudian tambahkan shape bentuk rectangle. Di sini tujuannya untuk sebagai header. Ada bentuk headernya teman-teman. Kemudian ini saya rubah warnanya menjadi lebih gelap. Saya pilih warna biru gelap dan saya sesuaikan juga ya. Selanjutnya saya add satu frame bentuk circle. Ini tujuannya untuk penempatan foto ya nanti. Oke, seperti ini peletakannya. Kemudian saya add foto. Saya ambil dari upload ya. Setelah itu kita drag aja langsung ke dalam frame-nya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di foto dalam bentuk circle. Oke. Selanjutnya saya add teks. Ya, teks ya, ini untuk nama ya. Sini. Oke. Kemudian lagi untuk position ya. Ini kalian tulis current position. Jadi posisi teman-teman saat ini itu apa gitu ya. Misalkan seperti saya, contohnya adalah di sini SharePoint developer gitu. Contohnya sebagai contoh saja. Kemudian sesuaikan lagi. Di sini teman-teman silakan berkreasi aja ya. Mengenai fontnya, kemudian warnanya dan sebagainya. Ini sebagai contoh aja, sebagai referensi buat teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan add satu lagi. Di sini saya ambil shape ya. Saya ambil satu lagi untuk section kanan. Jadi nanti ada dua section ya, di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kiri nanti akan mencakup kontak, kemudian skill, dan juga reference-nya. Dan sebelah kanan itu nanti mencakup profil, kemudian juga work experience dan education. Oke. Sengaja nih. Perhatiin ya teman-teman di sini. Ya, di add aja teksnya. Oke. Sini kita tulis kontak. Ya. Kemudian saya add satu shape untuk lines ya. Seperti pembatas gitu. Oke, selanjutnya sini saya atur ya untuk ketebalannya. Kemudian kita ambil satu lagi itu untuk font ya. Jadi teman-teman bisa search aja di bagian elemen font. Kemudian nanti cari aja di grafik. Nah, di sini bisa kita pilih ya. Sudah disesuaikan, kemudian ditempatkan di bawah kontak. Nanti teman-teman bisa cari juga ya icon-icon lain, nanti tinggal di search aja di situ di bagian elemen, kemudian ke grafik.
nanti akan muncul tuh banyak icon-icon yang bisa teman-teman pakai. Oke. Selanjutnya saya cari untuk email. Ya, seperti tadi ya. Disesuaikan, cari dulu ikonnya, kemudian add ke dalam layer, kemudian tinggal disesuaikan. Dan untuk huruf-hurufnya saya duplikat aja ya, karena biar supaya nggak ngatur-ngatur lagi apa namanya. Oke, setelah itu tinggal saya select, kemudian saya duplikat. Sini kita masukkan ya. Ya, di sini saya masukkan skillsnya. Teman-teman juga nanti kalau membuat resume itu harus mencantumkan ya skillnya. Jadi si pembaca nanti bisa langsung tahu nih, teman-teman punya skill apa aja sih, gitu, kemampuannya apa aja. Misal contohnya sebagai desain grafis, kemudian atau misalkan video creator, video designer gitu ya, atau mungkin AI engineer. Jadi orang yang akan melihat CV atau resume teman-teman itu enggak terlalu banyak bertanya gitu, secara garis besar sudah tahu skillnya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah language. Ini biasa ya teman-teman, jadi kita mencantumkan language kita tuh bisanya apa aja. Misalkan Inggris levelnya fluent atau middle gitu ya, misalkan yang. Kemudian oke, selanjutnya saya copy lagi. Di sini bagian reference ya. Ini opsional. Jadi kalau teman-teman ada referensi, misalkan contoh dari tempat kerja teman-teman yang lain yang sebelumnya, cantumin aja referensi gitu. Sebagai referensi misalkan teman-teman adalah pekerja yang sangat loyal dan itu bisa ditanyakan kepada orang yang teman-teman referensiin gitu, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan saya di perusahaan sebelumnya adalah karyawan yang sangat baik secara perilaku. Kemudian saya mereferensikan bos saya gitu ya dari perusahaan sebelumnya. Saya cantumkan di sini. Jadi jika ada interviewer yang akan menelpon atau menghubungi reference, bisa lewat sini gitu. Jadi bisa lebih tahu saya dari reference. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Oke, ini section sebelah kiri udah selesai ya, seperti ini jadinya. Kemudian kita buat untuk section sebelah kanan. Yang pertama adalah profil dulu ya. Silakan teman-teman cari aja langsung profil, kemudian disesuaikan. Di bagian ini teman-teman harus menjelaskan secara detail dan juga singkat. Jadi boleh dibilang
secara padat, jelas, singkat gitu ya, mengenai kepribadian teman-teman. Sebagai contoh, di sini nanti akan saya contohkan saya itu siapa, kemudian saya tertarik di bidang apa, kemudian apa yang bisa saya lakukan contohnya. Ya. Dideskripsikan aja secara jelas ya di sini di bagian profil. Ini tujuannya adalah untuk memberitahu pada si pembaca mengenai diri teman-teman gitu. Oke, ini saya tuliskan sebagai contoh aja ya. Selanjutnya saya cari kembali ini untuk work experience. Sini cari aja. Di bagian work experience, teman-teman tuliskan 3 pengalaman kerja teman-teman, termasuk yang saat ini ya, kalau teman-teman masih bekerja. Jadi 3 pengalaman terakhir. Teman-teman bekerja di mana aja, kemudian role-nya atau posisinya sebagai apa, kemudian di perusahaan apa. Dan juga jangan lupa cantumin juga ya dari tahun berapa sampai tahun berapa, seperti itu. Jadi jelas nih. Apalagi kalau teman-teman mencantumkan pekerjaan yang sesuai dengan lowongan yang ada ya. Jadi misalkan contoh lowongannya adalah programmer gitu. Ya teman-teman cantumin tuh 3 pengalaman terakhir sebagai programmer. Itu apa aja sih? Nah itu tujuannya biar supaya relate dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan yang teman-teman tuju. Gitu. Oke, di sini saya hanya contohkan aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan sendiri terkait dengan work experience-nya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir nih. Kita tambahkan education ya di sini. Seperti biasa, ikonnya kita tambahkan aja. Oke.
Nah, di sini teman-teman cantumin aja ya educationnya itu. Yang kalau saya sih dari SMA ya terakhir. Jadi untuk SMP nggak usah. SMP, SD itu nggak usah dicantumin. Education ini nanti agak cukup menarik juga nih ya teman-teman. Jadi misalkan contoh, teman-teman berada dari satu alma mater gitu, dari interviewer gitu. Biasanya akan lebih dipertimbangkan gitu teman-teman. Makanya education ini penting juga. Selain itu ya education juga menentukan biasanya orang akan melihat lulusan ini tuh bagus-bagus gitu, contohnya lulusan tempat ini tuh bagus-bagus, jadi perlu kita pertimbangkan lebih dah gitu. Seperti itu teman-teman ya keuntungannya. Makanya ini perlu dicantumkan sedetail mungkin. Kalau bisa sih dari SMA. Oh iya, ini labelnya salah ya teman-teman, ini saya ganti skills ya. Ya, seperti ini teman-teman hasil jadinya. Kemudian jika sudah, kita periksa kembali, perhatikan semua yang kita tulis, pastikan tidak ada kesalahan, tidak ada typo ya teman-teman. Kalau sudah, bisa kita klik share, kemudian download, kemudian kita pilih yang PDF teman-teman di sini. Kemudian kita bisa langsung download ya, klik download. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya, kita buka. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini cukup jelas gitu ya. Jadi resume-nya itu padat, informasinya padat, cuma satu lembar, satu halaman, jelas gitu ya, mendeskripsikan teman-teman, menjelaskan work experience-nya teman-teman, menjelaskan tentang skill-nya teman-teman, dan juga ada referensi gitu ya. Jadi semua informasi sudah ada di sini. Buat teman-teman, semoga menginspirasi desain ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa ya untuk follow akun ini agar dapat video-video terbaru lagi. Kemudian see you and bye bye. Terima kasih.